Mohon perhatiannya. Yang memungkinkan mohon untuk on cam sejenak. Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan doa, sekaligus kita doakan rekan-rekan kita yang sedang diberikan ujian oleh Allah dengan sakitnya. Semoga sakit tersebut menjadi pengobat dosa kita, dan pembelajaran ini niatkan untuk mencapai ridho Allah, karena belajar merupakan ladang pahala bagi kita para pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robi tubilahi roba, wabil islami dina, Robi jidni ilman, warjukni pahman. Al-Fatihah. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Pak. Baik, Anton ya, Anton Risandi. Insya Allah apa yang dijaharkan oleh lisan kita ataupun yang ada di dalam hati, itu semuanya didengar oleh Allah. Karena Allah sangat menantikan permohonan hamba-hambanya untuk terus berlindung dan bermunajat serta berharap. Jangan menduakan ya, menganggap ada yang lain yang bisa memberikan pertolongan kecuali kepada Allah. Di antara kita masih ada yang kurang sehat ya, termasuk saya pun katanya kurang sehat, tapi insya Allah saya mengkondisikan diri saya sehat dan saya masih bisa berbuat untuk dapat memberikan manfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Utamanya pada saat ini saya harus memberikan materi ya, mengajar, yang tentunya harus menginspirasi. Apa yang saya ucapkan, mudah-mudahan saudara bisa menangkap, memahami, dan nanti lebih jauhnya kalau ditanya mampu menjelaskan. Baik itu dalam ujian maupun dalam suasana informal diskusi dengan teman, ataupun nanti lebih jauhnya pada saat mengimplementasikan. Kalau saudara menjadi manajer personalia atau manajer SDM, bagaimana memberikan warna terhadap kegiatan saudara. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah program kompensasi untuk karyawan yang akan ditugaskan ke luar negeri. Jadi program kompensasi ini merupakan kewajiban dari seorang manajer SDM. Dan kewajiban ini akan menjadi lebih sulit tatkala dia berada di perusahaan multinasional corporation. Kita tahu bahwa kompensasi itu merupakan imbalan ya, yang diberikan kepada para karyawan sebagai refleksi dari apa yang sudah mereka lakukan berupa bekerja. Ya. Bekerja itu tidak lain adalah apa yang dia lakukan yang mengerahkan seluruh potensi yang ada pada dirinya, baik itu daya pikir, daya terampil, dan berbagai perilaku yang menunjang terhadap penyelesaian pekerjaan sehingga membuahkan hasil
nyata yang dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian target organisasi. Dasar pemberian kompensasi ini tentunya harus merujuk kepada azas keadilan dan kelayakan. Adil di sini harus merefleksikan kepada berat ringannya sebuah pekerjaan, itu harus seimbang dengan besar kecilnya imbalan yang diterima oleh setiap karyawan. Jadi keseimbangan ini relatif ya, karena setiap perusahaan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dari mulai perusahaan yang masih berskala kecil, menengah, perusahaan besar, bahkan perusahaan yang sudah go internasional atau perusahaan global. Ya tentunya keadilan ini kan relatif, didasarkan atas kemampuan perusahaan. Kemudian kelayakan ini tidak bisa dibandingkan dengan perusahaan yang tidak satu level ya. Kalau untuk melihat kelayakan penggajian untuk perusahaan menengah, ya pembandingnya harus perusahaan menengah lagi. Demikian juga kalau perusahaan besar dan juga perusahaan global. Jadi layak ini setelah ada uji banding dengan perusahaan yang levelnya sama. Gitu. Baik, untuk penugasan internasional, tentunya perusahaan harus memikirkan dan membuat formula bagaimana agar kompensasi ini memiliki daya tarik yang tinggi kepada mereka yang memang meyakini bahwa dirinya punya kemampuan tinggi, mampu beradaptasi dengan budaya di mana mereka akan ditempatkan. Dan mereka sanggup untuk menunjukkan prestasi yang prima. Sehingga berbagai keunggulan tadi tentunya harus diimbangi dengan kompensasi tadi, berlandaskan keadilan dan kelayakan. Jadi pembuatan formula ini tentunya tidak sederhana dan harus dikaji secara berkala yang memungkinkan kompensasi ini memiliki daya tarik dan otomatis menjadi kompensasi yang kompetitif dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan multinasional lainnya. Jadi hidup ini memang harus dinamis ya. Apalagi sebagai seorang pemimpin harus terus memonitor, memantau, dan mendeteksi berbagai perubahan yang ada pada lingkungan di sekitarnya. Sehingga berbagai kebijakan yang ditetapkan ini mampu beradaptasi, mampu mengimbangi dengan berbagai fenomena perubahan terkini. Sehingga apa yang diputuskan ini menjadi sebuah keputusan yang memiliki tingkat akurasi yang memadai. Walaupun tidak ada yang 100% ya. Tingkat akurasi itu derajatnya yang masih bisa ditoleransi itu antara 5, 10, bahkan sampai 20% pun masih bisa ditoleransi. Yang penting apapun yang diputuskan itu harus mendekati tingkat harapan. Dengan kata lain akurasinya relatif mendekati harapan. Jadi kepiawaian seorang manajer itu akan terlihat pada saat dia mengambil keputusan. Baik, acuan untuk perkuliahan hari ini. Ini PowerPoint yang sudah saya siapkan dan ini sudah di-upload di pertemuan minggu ke-6 ya. Karena hari Jumat ini hari yang relatif pendek sehubungan dengan
sholat Jumat nanti. Jadi kalau saya dibagi ke 3 sesi, ini relatif sulit ya, jadi dibagi 2 sesi saja. Mudah-mudahan ada senggang dan waktunya relatif memadai untuk membahas materi minggu ke-6 ini. Jadi topik bahasannya yaitu kompensasi dan pendekatan perusahaan multinasional. Baik, ini subbahasannya. Seperti biasa, saya akan memaparkan sebagai deskripsi pendahuluan dulu. Tadi sudah sekilas disampaikan bahwa penentuan formula kompensasi internasional ini bukan sesuatu yang bisa dianggap mudah, melainkan sesuatu yang harus diperhitungkan secara matang. Terlebih lagi, kebijakan ini akan diberlakukan untuk para karyawan yang akan ditugaskan ke luar negeri. Ini menjadi lebih rumit lagi. Seperti apa perusahaan menentukan kompensasi internasional? Tentunya memiliki tujuan ya. Tujuannya ya untuk berkompetisi dengan perusahaan multinasional lainnya. Supaya perusahaan mampu mendapatkan dan mempertahankan orang-orang terbaik yang akan memajukan perusahaan multinasional ini. Sehingga perusahaan menentukan untuk daya tarik ini berbagai komponen kunci dari program kompensasi internasional. Kemudian nanti kita akan membahas terkait dengan berbagai pendekatan yang bisa dipilih, mana yang paling memungkinkan dan memiliki daya tarik untuk mereka yang akan ditugaskan ke luar negeri. Kemudian perlakuan tentang pajak dari negara yang akan menetapkan kebijakan pajak, seperti apa perusahaan menanggulanginya. Selanjutnya merancang strategi kompensasi untuk perusahaan internasional. Kita tahu bahwa strategi ini adalah sebuah rancangan ya, yang memungkinkan akan memiliki cara yang paling tepat untuk diterapkan dalam menentukan sebuah kebijakan yang akan berdampak terhadap kebaikan bersama. Tidak ada yang dirugikan. Justru ada keuntungan pada kedua belah pihak. Baik keuntungan bagi perusahaan maupun keuntungan bagi karyawan yang dipekerjakan. Berbagai tunjangan yang diberikan kepada karyawan yang ditugaskan di luar negeri. Kemudian ada tawaran untuk meningkatkan loyalitas, rasa memiliki terhadap perusahaan. Ini program kepemilikan saham, yaitu rencana keikutsertaan karyawan untuk ambil bagian dalam kepemilikan sahamnya. Kemudian kesimpulan. Menentukan serta merancang kompensasi ini bukan sesuatu yang mudah. Dan itu tentunya tanggung jawab dari manajer SDM. Ditambah lagi apabila rancangan ini akan diterapkan untuk para ekspatriat yang akan ditugaskan ke luar negeri. Di sini ditekankan tanggung jawab ini akan lebih rumit dan kompleks yang disebabkan oleh pengembangan pembayaran tunjangan untuk para ekspatriat
yang bekerja di banyak negara, menangani cabang lebih dari satu negara. Walaupun mereka ditempatkan di berbagai negara, tapi tentunya asasnya tetap berlandaskan kepada keadilan dan kelayakan. Dan itu yang tidak mudah ya. Makanya akan terus ditinjau, dievaluasi secara berkala. Kemudian mengelola karyawan dari berbagai negara. Kita tahu bahwa perusahaan multinasional mempekerjakan 3 sumber tenaga kerja dari induk perusahaan yang disebut dengan parent country, kemudian dari anak perusahaan putra daerah itu host country, dan dari sumber negara ketiga, bukan dari induk perusahaan, bukan juga dari anak perusahaan, namanya third country. Baik parent maupun third itu sama-sama ekspatriat kan, artinya karyawan tersebut didatangkan dari luar negeri, artinya karyawan yang bukan dari penduduk daerah. Kemudian kesulitan lain bahwa masalah-masalah yang harus diatasi diantaranya perbedaan kurs mata uang, tingkat inflasi, sistem tarif pajak, dan perbedaan standar biaya hidup. Yang kesemuanya ini harus terus dikaji, dievaluasi, dan nanti akan dijadikan sebuah kebijakan untuk menentukan standar gaji yang berlandaskan pada tadi keadilan dan kelayakan. Ya itulah hidup. Hidup ini memang tidak boleh statis, ya, harus dinamis. Apalagi menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang tidak adil artinya kurang mempertimbangkan tadi. Berbagai hal memungkinkan pemimpin ini akan dimintai pertanggungjawaban. Akan ditanyakan, baik pada saat dia sedang menjabat, walaupun nanti kalau sudah wafat juga nanti selama kamu menjadi pemimpin, apa yang sudah dilakukan? Apakah kebijakan-kebijakan yang diputuskan itu sudah betul-betul mengarah kepada refleksi keadilan dan kelayakan, atau hanya ongkang-ongkang kaki menikmati fasilitas saja? Jadi kalau kita sejahtera dan banyak sekali fasilitas yang dinikmati, itu konsekuensinya tanggung jawab yang besar. Kan? Jadi saudara nggak usah iri kepada orang yang hidupnya berlebihan ya, karena identik dengan tanggung jawab yang besar. Kalau kita melihat para pengusaha kaya misalnya ya, rumahnya mewah, leg, mobilnya banyak, bermerek gitu. Seolah-olah hidup ini milik mereka. Tapi kalau sebetulnya kita jadi mereka, belum tentu. Di hati mereka itu ada ketenangan, ketentraman dalam dada. Jadi mending syukuri saja apa yang sedang kita nikmati saat ini, kita miliki saat ini. Kebahagiaan itu sebetulnya ada di dada kita masing-masing. Mensyukuri, utamanya syukur nikmat iman, Islam, kesehatan, ya. Dan saat ini kita masih bisa dirasakan nikmat, ada rasa asam, pedas, asin, manis. Itu lidah kita masih bisa merasakan berbagai aneka rasa. Ya. Ini nikmat yang luar biasa. Ada orang yang bergelimpang harta, tapi setiap makanan yang masuk ke dalam mulutnya itu tidak bisa mereka rasakan nikmatnya. Tinggal milih mau yang mana. Ini mengistilahkan saja ya, biar kita tidak lupa untuk bersyukur. Baik, ini tujuan di dalam penetapan kompensasi bagi karyawan yang akan ditugaskan ke luar negeri.
Tentunya perusahaan memiliki tujuan untuk mendapatkan dan bisa mempertahankan karyawan-karyawan yang terbaik. Ya. Siapapun pemimpinnya tentunya ingin mendapatkan karyawan yang terbaik. Karyawan yang bisa menunjukkan kinerja yang tinggi, yang akan membawa perusahaan ke arah yang lebih maju. Makanya tadi kompensasi ini harus kompetitif ya dengan perusahaan yang selevel dengan perusahaan yang kita pimpin. Kebonafitanya sama maksudnya ya, selevel itu. Kemudian memfasilitasi transfer anak cabang asing dan perusahaan induk. Jadi program kompensasi ini diharapkan tadi selain merefleksikan keadilan kelayakan yang bisa dirasakan oleh semua karyawan yang ada di berbagai negara, yang memungkinkan nanti ini mempermudah transfer ke berbagai anak cabang dan juga ke induk perusahaan, sehingga mereka merasa diperlakukan adil dan layak. Tuh ini kompensasi yang layak semua cabang baik negara asal maupun luar negeri ya. Kemudian kebijaksanaan harus mempertimbangkan keadilan dan kemudahan administrasi. Jadi artinya ke sana. Utamanya mempertahankan untuk karyawan-karyawan terbaik. Dan juga memikat begitu ya. Orang-orang yang berkualitas untuk bergabung. Karena tadi perusahaan mampu memberikan sesuatu yang merefleksikan keadilan dan kelayakan. Komponen kunci dari suatu program kompensasi internasional sebetulnya secara umum relatif sama, tapi tentunya ini ada kelebihan daya tarik sehubungan dengan tugas yang harus mereka kerjakan itu lebih berat dan lebih menantang. Jadi perlakuan gaji pokok ini relatif sama ya. Tapi di luar gaji pokok kan ada berbagai imbalan, utamanya tunjangan yang akan memberikan daya tarik kepada mereka untuk menghadapi tugas-tugas internasional. Jadi imbalan itu akan diberikan kepada mereka yang sanggup dan menunjukkan kemampuan untuk dipekerjakan di luar negeri. Utamanya dalam menghadapi tingkat kesulitan dan berbagai keberhasilan. Kemudian tunjangan-tunjangan juga akan diberikan dari mulai tunjangan untuk pendidikan dari anak-anaknya, tunjangan-tunjangan untuk kesehatan, dan sejumlah tunjangan lain yang dijanjikan kepada mereka yang menunjukkan tadi kesuksesan, keberhasilan untuk menghadapi tingkat kesulitan yang ada di tempat mereka, tempat baru mereka ditugaskan. Kemudian berbagai program kesejahteraan yang ditawarkan, utamanya untuk menghilangkan kepenatan ya dari intensitas kesibukan yang luar biasa. Mereka harus memecahkan kepenatan itu dengan diberikan program kesejahteraan, misalnya berangkat ke negara-negara untuk berekreasi, refreshing ke tempat-tempat yang menjanjikan ya. 1 minggu misalnya di hotel yang berbintang kan begitu, dengan transportasi yang gratis dan berbagai pelayanan yang prima. Itu komponen-komponen kunci dari sebuah penugasan internasional ya yang akan diberikan. Baik, ini berbagai pendekatan yang bisa dipilih untuk penugasan internasional, untuk kompensasi yang akan diberikan kepada para karyawan yang akan ditugaskan ke luar negeri. Yang pertama pendekatan going rate atau market rate. Jadi tingkat
pasar yang berlaku. Nanti saya jelaskan satu persatu. Kemudian pendekatan balance sheet atau with up, ada pendekatan negosiasi, ada pendekatan lokalisasi, ada pembayaran sekaligus di muka, begitu ya, untuk 1 tahun misalnya. Dan ini diberikan kebebasan kepada ekspatriat untuk mengalokasikan, mengatur, menggunakan uang yang dibayarkan sekaligus tadi. Kemudian kafetaria, ini bagi karyawan yang didudukan di level pimpinan dengan gaji yang tertinggi, akan diberikan pelayanan-pelayanan yang prima. Akan didaftarkan ke klub-klub ternama, misalnya perusahaan grup olahraga terbaik di dunia, diberikan kendaraan, diberikan fasilitas rumah yang sangat memadai, dan pendekatan sistem regional. Ini beberapa pendekatan yang telah diterapkan oleh perusahaan internasional. Dan pendekatan ini tentunya nanti akan dirundingkan di tingkat top management ya, di CEO. Pendekatan going rate ini pendekatan yang diterapkan berdasarkan pasaran yang berlaku di negara di mana dia ditempatkan. Namun demikian, perusahaan multinasional tentunya tidak hanya merujuk kepada penetapan tarif negara yang berlaku, tetapi tadi akan ditambahkan dengan berbagai tunjangan yang memikat. Begitu. Tadi yang sudah disebutkan di atas, tunjangan-tunjangan untuk menghadapi tingkat kesulitan, tunjangan-tunjangan keberhasilan, tunjangan-tunjangan untuk pendidikan anak-anaknya, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian, pendekatan going rate ini tidak murni untuk menerapkan pendekatan dari negara yang berlaku, ya, tapi juga dengan berbagai pemikat-pemikat tunjangan yang lain. Kemudian pendekatan balance sheet, ini pendekatan yang diterapkan perusahaan untuk menetapkan standar gaji yang diberikan di induk perusahaan. Dimanapun dia ditempatkan, maka standarnya akan disamakan dengan apa yang diberikan di induk perusahaan. Nanti tentunya ini akan dipertimbangkan untung dan rugi, dan nanti persetujuan yang paling memungkinkan yang akan tadi memberikan kompetitif, ya, bahwa gaji ini memang akan memberikan daya tarik begitu, sehingga bisa meminimalkan karyawan-karyawan terbaiknya untuk lepas dan pindah ke perusahaan multinasional yang lain. Kemudian ada negosiasi, ya, bagi perusahaan yang baru menugaskan para ekspatriatnya ke luar negeri. Tentunya ini akan dibicarakan secara pribadi dulu. Akan dicarikan titik temu yang memungkinkan disetujui oleh kedua belah pihak. Baik itu tawaran dari perusahaan maupun kesiapan, kesediaan, dan keinginan dari karyawan yang akan ditugaskan tadi. Kemudian ini ada lokalisasi. Lokalisasi ini nanti pada daerah-daerah khusus tertentu. Ini pun tidak jauh dengan tadi pembicaraan dengan karyawan tersebut sehubungan dengan daerah-daerahnya yang khusus, kan begitu. Kalau ekspatriat yang dikirim dari Amerika ke Jepang, nah di Jepang ini akan ada perlakuan khusus. Karena secara umum biaya hidup itu relatif lebih mahal. Sehingga memungkinkan ini penanganannya harus ditangani secara lokal, ya.
Kemudian tadi, supaya perusahaan tidak ribet untuk menghitung dan mengevaluasi setiap per 3 bulan, per 6 bulan, ini akan dicoba untuk pembayaran disekaligus di awal tiap penugasan. Selama 1 tahun dulu misalnya, atau 3 tahun berturut-turut. Biasanya per tahun ya, nanti tiap tahun akan ditinjau ulang bagaimana nanti reaksinya, apakah responnya positif atau sebaliknya. Ini akan dievaluasi untuk menentukan kebijakan berikutnya. Dan yang nomor 6 ini kafetaria. Ini perlakuan khusus untuk para ekspatriat yang ditempatkan di posisi-posisi yang tertinggi. Ini ya. Karena tunjangannya banyak sekali. Dan itu eksklusif. Dan ini pun nanti akan dilihat dari kinerja dari top manager yang ditempatkan di berbagai cabang di negara-negara yang dianggap potensial ya. Dari mulai tunjangan kendaraan, tunjangan rekreasi, tunjangan kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 7 sistem regional. Ini akan dievaluasi, dilihat didasarkan atas regional negara dari anak perusahaan itu berada. Ini berbagai pertimbangan-pertimbangan yang bisa dipilih dan nanti ditentukan yang bermuara kepada penetapan kompensasi yang kompetitif. Ya. Intinya setiap perusahaan itu merasa khawatir untuk kehilangan orang-orang terbaik dan memilih pindah padahal kemampuannya sangat dibutuhkan oleh perusahaan yang sudah mencari, mengembangkan, merintis sampai punya kemampuan tinggi ya. Itu yang harus dipelihara. Salah satu program pemeliharaannya melalui pendekatan kompensasi ini. Baik, berbagai perlakuan pajak ya yang akan diterapkan oleh perusahaan kepada para ekspatriat ini. Yang pertama, ini laissez-faire. Jadi penetapan pajak yang bebas. Artinya silahkan setiap karyawan untuk bisa menentukan pembayaran pajak tersendiri. Nanti dievaluasi. Seperti apa mereka responnya terhadap penerapan pajak dari setiap negara yang ditempatinya. Karena setiap negara ini berbeda-beda di dalam penetapan pajaknya. Di Amerika itu kurang lebih 35% ya dari total penghasilannya akan diambil oleh pemerintah sebagai pajak. Kemudian di Kanada ini lebih tinggi 11% dari di Amerika. Bisa mencapai 45%. Kalau misalnya gajinya taruhlah 100 juta, ya 45%-nya itu akan diambil oleh negara sebagai pembayaran pajak. Tapi negara akan menjamin ya, kalau misalnya orang tersebut sakit, meninggal dunia itu nggak usah mikirin. Dia harus di rumah sakit mana, kemudian akan dikuburkan di mana, itu akan diservis sesuai dengan tadi gaji yang dia miliki kan begitu. Kalau gajinya 100 juta, kalau 45 juta itu diambil oleh pemerintah, dia akan mendapatkan pelayanan kesehatan seperti apa. Sudah kebayang kan? Kalau 45 juta per tahun dia dipotong oleh pemerintah per tahun, per bulan. Itu pelayanan rumah sakitnya seperti apa? Nanti dia akan dikuburkan di tempat pemakaman yang mewahnya seperti apa kan begitu. Itu di negara-negara. Di Belanda kayaknya lebih tinggi lagi itu pajaknya. Kalau di negara berkembang ini karena gajinya pun tidak terlalu besar begitu ya. Apalagi penetapan pajaknya pun terkadang suka diakal-akalin supaya yang dikenakan tarif pajaknya kecil. Sehingga ada keterbatasan dana yang akan dialokasikan untuk tunjangan kesehatan seperti BPJS di negara kita ini kan pembayarannya terhadap
rumah sakit oleh pemerintah itu relatif tersendat dan cenderung mengutang. Sehubungan dengan memang ketersediaan dana yang terhimpun dari pemerintah, dari masyarakat oleh pemerintah itu relatif kecil, bahkan tidak memadai untuk mengcover biaya rumah sakit. Ya. Demikian juga terhadap penguburan, ya, walaupun pemerintah menyediakan fasilitas pemakaman umum, tapi seperti misalnya di Bandung itu di pemakaman Pandu, pemakaman mana tuh daerah Husen di sana itu sudah ditumpukan begitu, bahkan sangat berdempetan, mepet ke jalan. Ini sehubungan dengan dana yang terhimpun relatif kecil, sehingga tadi pengadaan apalagi perawatan relatif minim dirasakan oleh masyarakat. Baik, yang kedua penyamaan pajak. Dimanapun dia ditempatkan, mau di Kanada, mau di Belanda, mau di Jepang, itu ditanggung oleh perusahaan, diakomodir, dan nanti akan diterapkan sesuai dengan pajak yang berlaku di induk perusahaan, selebihnya akan dibayar oleh perusahaan. Kemudian perlindungan pajak, ini memang pajak diserahkan ke negara setempat, kelebihan-kelebihannya akan dijamin juga, arahnya sama. Kemudian kebijakan-kebijakan khusus, ini ad hoc yang akan mendapatkan pendampingan dari perusahaan terkait dengan mungkin posisi dari karyawan itu, ya. Sehingga karyawan tidak usah diribetkan untuk mengurus dan membayar pajak. Ini akan didampingi oleh perusahaan dan akan diselesaikan penanganan serta penuntasan. Itu perlakuan pajak dari karyawan internasional, ya. Tergantung dari perusahaan, yang jelas mengarah kepada tadi mempertahankan karyawan-karyawan terbaik supaya tidak lepas. Merancang strategi dalam penetapan kompensasi, ya, bagi perusahaan multinasional. Yang pertama ini ada skala kantor pusat. Suatu skala didasarkan pada tingkatan gaji pada perusahaan induk dengan perbedaan yang ditetapkan untuk setiap cabang sesuai dengan biaya hidup. Ini kaitannya dengan balance sheet, ya, tadi. Jadi setiap karyawan akan dibayar disetarakan dengan gaji pada perusahaan induk. Namun demikian, nanti yang menjadi pembeda adalah biaya hidup nanti di setiap negara, ya. Tadi kalau melihat biaya hidup di Jepang dari keluarga negaraan Amerika yang ditempatkan di Jepang, ini tentunya akan ditambah dengan kelebihan biaya hidup yang relatif lebih tinggi. Itu rancangan strategi. Kemudian kewarganegaraan, yaitu suatu skala didasarkan pada negara kewargaan, negara karyawan. Tadi ekspatriat itu kan bisa dari induk perusahaan, bisa juga dari negara ketiga, ya. Baik itu parent country maupun third country. Dan ini akan dilihat dari kewarganegaraannya. Dari negara mana dia berasal, nanti skala pemberian gajinya didasarkan atas kewarganegaraan. Tentunya tadi dengan berbagai tunjangan yang akan lebih memiliki daya pikat. Kemudian yang ketiga, ini pendekatan global. Kalau yang pertama itu kan skalanya skala kebijakan induk perusahaan.
itu namanya etnosentrik ya. Yang kedua polisentrik ini, didasarkan atas kewarganegaraan di mana dia berasal. Dan yang ketiga ini global, geosentrik. Masih ingat kan ya? Jadi strategi di dalam penetapan staf internasional. Jadi geosentrik ini menetapkan suatu dasar global. Setiap posisi satu bentuk pembayaran yang sama untuk pekerja yang sama atas dasar yang meliputi seluruh dunia. Artinya tidak melihat dia karyawan dari induk perusahaan, tidak melihat dia karyawan berasal dari negara ketiga atau dari putra daerah. Yang jelas dilihatnya dari posisi dia, kontribusi dia. Kalau posisi itu kan menunjukkan kontribusi ya. Biasanya kalau karyawan yang menunjukkan prestasi tinggi, karirnya bagus, ya dia akan dibayar didasarkan atas kedudukan dan prestasinya itu. Jadi pendekatan global ini biasanya diikuti hanya oleh para karyawan di atas satu jabatan khusus atau klasifikasi gaji tertentu. Mungkin saja levelnya top manager atau setidaknya sekurang-kurangnya middle manager. Atau mereka karyawan-karyawan yang memiliki keahlian yang unik, begitu, yang langka untuk didapatkan. Yang memungkinkan perlakuannya ini akan diistimewakan. Sehingga strategi perencanaan penetapan gajinya atau kompensasinya ini perlakuannya khusus dan standar internasional. Baik, tadi program yang ditawarkan untuk meningkatkan kesetiaan. Merasa bahwa perusahaan ini miliknya sendiri, sehingga dia menunjukkan etos kerja yang prima ya. Karena merasa bahwa ini perusahaan saya harus mengabdi, saya harus memajukan perusahaan. Nah, salah satu upayanya yaitu menawarkan dan memberikan kepemilikan saham. Ini pendapat dari Kerry ya. Kecenderungan dalam perusahaan global mencari cara-cara untuk melakukan internasionalisasi rencana keikutsertaan karyawan mereka dalam modal. Artinya karyawan ini akan diberikan saham. Walaupun mungkin sahamnya saham minoritas, yang jelas mereka tergabung dalam kepemilikan saham. Baik, kesimpulannya ini terakhir ya. Administrasi kompensasi internasional ini memang tidak sederhana dan akan bisa dikatakan kompleks daripada sistem administrasi kompensasi domestik ya. Karena meliputi para ekspatriat yang akan ditugaskan di berbagai negara dari setiap anak cabang yang dimiliki. Tetapi polanya ini sebetulnya tidak berbeda ya, cuman ada daya tarik yang memungkinkan bisa mempertahankan karyawan-karyawan terbaik. Kemudian kompensasi ini diterapkan dari berbagai tingkat nilai budaya, tradisi, kebiasaan ya, dan itu memang harus menjadi pertimbangan untuk penetapan kompensasi gaya hidup. Ini satu perdebatan antara penganjur atau yang memberikan saran, sistem pembayaran yang menghargai persaingan antar individu dan berakibat pada terjadinya sistem pembayaran yang hierarkis dengan perbedaan
yang besar untuk para eksekutif, profesi-profesi yang dekat dengan pasar dan kelompok-kelompok karyawan kritis lainnya. Jadi hierarkis ini kesenjangan dari didasarkan atas struktur ya, struktur hierarki di level-level tertentu. Karena untuk level lower, middle, dan top itu kecenderungannya memang ada perbedaan yang sangat mencolok. Kita tahu bahwa top manager ini hanya diduduki oleh sedikit orang ya, 1, 2, 3, gitu. Dan pendapatannya luar biasa besar. Walaupun secara tanggung jawab mereka memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan menyeluruh begitu terhadap perusahaan. Tapi di sisi lain mereka mendapatkan imbalan yang sangat besar. Demikian juga di level middle. Middle ini kan sebetulnya level sebagai level katalisator ya antara level top dengan level lower. Jadi bagaimana dia mampu menjembatani antara keinginan-keinginan top manager untuk bisa direalisasikan, diimplementasikan pada jajaran level lower. Dan ini pun gajinya ya relatif paling besar di antara level-level yang ada di bawahnya. Kemudian level lower ini level yang tugas dan tanggung jawabnya besar, tapi dia akan tergembleng untuk meyakinkan bahwa operasi-operasi yang dijalankan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini menjadi perdebatan ya, perbincangan antara penganjur dan yang mengimplementasikan. Sementara di level lower, mereka merasa kamilah garda terdepan, kami yang berjuang gitu, untuk kemajuan perusahaan. Sementara di level-level yang lebih atas, itu hanya level-level penentu kebijakan. Secara tanggung jawab mereka lebih tinggi, tetapi secara operasional, mereka relatif tidak menyentuh hal-hal yang sifatnya operasional di lapangan. Nah, tentunya ini menjadi perbincangan yang harus terus diupayakan supaya tadi tingkat keadilan dan kelayakan ini memang terrefleksi. Ya, pada dasarnya kehidupan ini ya seperti itu, harus meminimalkan gap ya, kesenjangan didasarkan atas berbagai ikhtiar pengorbanan yang memberikan kontribusi terhadap kemajuan perusahaan. Ini terpenggal-penggal ya, tingkat strategi pembayaran, praktek-praktek yang menyertai dirancang untuk meningkatkan kompleksitas, baik secara vertikal, tingkatan analisis muncul untuk melengkapi dan menambah pembayaran berdasarkan pekerjaan, tingkat administrasi, dan bentuk pembayaran peningkatan standarisasi. Dan dapat di bawahnya program-program tunjangan, rencana-rencana pesaing yang mudah terlihat. Jadi intinya bahwa Departemen SDM ini harus bisa membuat formula yang mengarah kepada tingkat pembayaran kompensasi baik di level top, middle, lower, maupun tenaga operasional mengarah kepada pembayaran dengan asas keadilan dan kelayakan. Dengan pertimbangan tadi, tanggung jawab, tugas, dan berbagai aktivitas yang menunjang terhadap penyelesaian pekerjaan mengarah kepada pencapaian target organisasi. Di mana diharapkan pembayaran kompensasi yang diterapkan ini mampu menghadapi tenaga asing
yang bekerja di perusahaan lokal dan bisa berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan lain. Jadi kalau terjadi pembajakan tenaga ahli, ini tidak heran kan ya. Makanya di dalam penerapan kompensasi internasional ini tidak boleh instan, gegabah, sehingga memungkinkan kalau kompensasi di bawah standar keadilan, perusahaan akan kehilangan orang-orang terbaik atau dibajak oleh perusahaan-perusahaan yang sudah memungkinkan untuk mendapatkan formulasi hitungan yang mantap begitu, yang berani menggaji karyawan yang profesional dengan gaji yang tinggi, lebih tinggi daripada perusahaan yang membesarkan dia gitu. Baik, sementara penjelasan saya sampai di situ, nanti kita kembangkan melalui diskusi ya. Tanya jawab, atau saudara akan memberikan opini, pendapat dari apa yang saya jelaskan. Silahkan. Yang bisa on cam, saya lebih mengharapkan on cam. Yang tidak on cam tapi mau bertanya juga tidak mengapa ya. Silahkan, ini kayaknya yang sudah siap. Fitri, Hasna ya. Kemudian Lula, Violenta, Audrey. Silahkan siapa aja. Arini, Rahmawati. Jadi kita sudah belajar tentang manajemen kompensasi ya pada saat belajar di manajemen sumber daya manusia. Nah sekarang diulas lagi nih di manajemen sumber daya manusia internasional. Yang tadi saya katakan tugasnya lebih rumit gitu, karena harus memperhitungkan orang-orang yang ditugaskan di anak perusahaan yang ada di berbagai negara. Silahkan, siapa yang mau bertanya duluan? Atau yang dekat saya aja dulu ya. Neng Sabrina, enggak. Yang posisinya dekat dengan saya. Saat ini belum, Pak. Cukup. Ya, ya yang lain. Pertanyaan yang memungkinkan bisa menginspirasi gitu ya. Yang ingin ditanyakan oleh rekannya, tapi mungkin ada keraguan ya. Nah, yang tidak ragu, saya acungkan jempol nih yang mau bertanya. Silahkan, barangkali dari Hasna. Hasna mau menyampaikan sesuatu. Tadi tantangan untuk pemberian kompensasi dalam penugasan internasional ya. Sudah ada Hasna? Sejauh ini belum ada, Bapak. Belum ada. Amanah, Nura Amanah. Belum ada, Bapak. Ya. Siapa tuh? Gak usah ragu ya. Gak usah merasa takut tidak berkualitas. Gak usah. Kita sama-sama belajar, sama-sama mencari tambahan ilmu ya. Jadi saya ulang lagi, kompensasi ini segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai refleksi atas apa yang dia lakukan, yang disebut bekerja. Bekerja itu merupakan kolektivitas dari daya pikir, daya terampil, dan daya intuisi yang dicurahkan oleh seorang karyawan yang bermuara terhadap hasil. Jadi kinerja itu hasil pekerjaan baik secara kuantitas maupun secara kualitas, dan di dalamnya juga ada tanggung jawab, partisipasi, dan berbagai hal yang menunjukkan proses yang tidak bisa diabaikan, sehingga bermuara terhadap kualitas dan kuantitas. Jadi orang-orang yang memiliki kesungguhan, keseriusan, dan etos kerja yang tinggi, tentunya akan menghasilkan kinerja yang terbaik.
Orang-orang yang menunjukkan kinerja terbaik secara umum karirnya akan mulus ya, akan menunjukkan tahapan menduduki dari satu posisi ke posisi yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Kompensasi yang diberikan ini akan menunjukkan bahwa perusahaan ini bisa berkompetisi nggak dengan perusahaan sejenis lainnya, utamanya untuk mendapatkan karyawan-karyawan yang berkualitas. Karena kompensasi yang merujuk kepada standar keadilan dan kelayakan ini akan memberikan daya tarik kepada masyarakat yang punya kompetensi unggul untuk melamar, menyediakan diri bergabung. Karena daya tariknya tinggi ya. Dan perusahaan-perusahaan yang seperti ini akan terus untuk menjajaki, meninjau, mengevaluasi, menyelaraskan formula yang memungkinkan akan bisa mempertahankan rating tertinggi didasarkan atas kemajuan perusahaan dengan memberikan kompensasi yang merujuk kepada keadilan dan kelayakan. Jadi manajer personalia ini memang menjadi sebuah tantangan ya, karena tugasnya juga berat. Silakan Anton barangkali di apa ya, diawali dengan Anton lah sebagai ketua kelas untuk membangkitkan semangat teman-teman yang lain agar mau bertanya atau mau menyampaikan pendapat. Silakan, Anton. Ya Pak. Ya, silakan. Mungkin kalau dari saya pertanyaannya, apabila terjadi kondisi di mana para pekerja merasa kompensasi yang diberikan oleh suatu perusahaan internasional tersebut tidak seimbang dengan apa yang dikerjakan, maka bagaimana cara menyampaikan aspirasi yang baik dari perusahaan, dari para pekerja terhadap perusahaan yang baik sesuai dengan prosedur agar tidak menimbulkan konflik antara perusahaan dan juga pekerja, Pak. Seperti itu. Terima kasih. Ya, kalau kita melihat kejadian beberapa tahun yang lalu ya, perusahaan Niki yang ada di Tangerang, itu kan kalau saya ilustrasikan tadi, top manajernya ini dia punya kompensasi yang sangat tinggi ya. Sampai ada orang yang mengatakan itu susah untuk menghitung angka 0 di belakangnya. Saking banyaknya kompensasi yang diterima. Selain gaji pokok dan berbagai tunjangan-tunjangan dan berbagai fasilitas kesejahteraan yang diberikan, itu memungkinkan pimpinan itu sangat sejahtera sekali. Tapi melihat kondisi yang ada, kalau anak perusahaannya ada di negara berkembang, taruhlah di Tangerang di Indonesia, itu disinyalir gajinya di bawah UMR. Padahal kalau kita lihat, itu petinggi-petingginya gajinya luar biasa besar. Dan yang terjadi demonstrasinya bukan di Tangerang, tapi demonstrasinya terjadinya di Amerika sana, di induk perusahaan. Dan ini sempat menjadi sorotan internasional. Dan itu akan dijadikan dasar untuk mengevaluasi. Karena ada organisasi internasional yang mengevaluasinya bukan perusahaan yang sudah punya reputasi unggul. Dan insya Allah itu mungkin ya dikatakan karyawan-karyawan di kita ini ya, sekarang juga sudah dikatakan karyawan yang gemar untuk berdemo. Tapi kenyataan itu untungnya demonstrasinya bukan di negara kita, begitu. Tapi berdasarkan hasil penghimpunan
data, dan sekarang data itu tidak sulit untuk bisa dihimpun ya, karena sudah terintegrasi dan sudah menggunakan jaringan internasional. Itu ternyata demonya di induk perusahaan. Itu Anton. Jadi memang demonstrasi ini langkah terakhir ya. Setelah berbagai upaya dilakukan supaya tidak menimbulkan kerusuhan, apalagi nanti mencoreng nama baik perusahaan. Tapi kalau itu sudah klimaks, begitu, berbagai upaya sudah dilakukan, dan ternyata nanti bermuara kepada demonstrasi, ya tidak disalahkan karena tahapannya sudah dijalankan. Kalau saudara misalnya sekarang di era pandemi, ada yang mau disampaikan ke pihak fakultas, ya jangan dulu berbicara di Twitter, di Facebook, ya boleh disampaikan ke lingkup lembaga dulu, kemudian lembaga juga disemutkan melalui prodi, melalui WD3, kan begitu. Sehingga memungkinkan ini akan menjaga nama baik kita bersama. Apalagi langsung demo, begitu. Jadi demo itu ya sesuatu yang tidak akan menimbulkan kebaikan, apalagi instan. Tapi tahapannya harus dijalankan secara memadai, gitu. Dari mulai dibicarakan di lingkup internal paling bawah, gitu ya. Kalau jajaran kemahasiswaan kan di lingkup himpunan dulu, gitu. Nanti himpunan bicara ke prodi, atau mungkin di tingkat BPM ke WD3, gitu. Karena sekarang pada saat kita masuk ke media sosial, itu lingkupnya bukan internal, sudah menasional itu. Jadi insya Allah pada saat kita sering membaca, mengkaji, melihat fenomena, berbagai dampak yang dilakukan oleh setiap komunitas, baik itu yang positif negatifnya, sehingga mampu berpikir dewasa. Berpikir dewasa akan melahirkan cara bertindak yang lebih arif, yang akan menimbulkan kebaikan bersama. Kurang lebih seperti itu, Anton. Jadi memang demonstrasi itu langkah yang paling akhir ya. Sebagai manusia, ya komunikasi ini ya harus dilakukan secara internal dulu. Dari mulai lingkup terbawah, kemudian masuk ke hierarki yang lebih tinggi lagi. Kalau sudah maksimal, nah baru langkah terakhir. Itu Anton. Ada lagi yang lain, Anton? Ya, cukup Pak, terima kasih. Jam 8.23 ya. Naiknya di-mute dulu, takutnya bising ke telinga saudara. Silakan Hasna, Nur, Amanah, atau yang lainnya. Enggak, nanti kita bisa istirahat dulu ya di jam 8.30 sebelum masuk ke sesi berikutnya. Kalau saudara boleh beristirahat, saya akan masuk ke MJ, F, dan G. Nanti Jumatannya lebih leluasa. Ya, barusan laki-laki sudah diwakili sama Anton ya. Neng Sabrina sudah terilhami belum yang mau bertanya, yang mau ditanyakan? Pak, Ya. ini mau nanya, apakah kompensasi sudah diterapkan di semua perusahaan atau ada yang tidak menerapkan kompensasi di salah satu perusahaan gitu, Pak? Maksudnya kan kompensasi ini kan pemberian imbalan ya. Pada semua perusahaan kan sudah memberikan imbalan. Tapi imbalan ini tadi harus berlandaskan kepada asas keadilan dan kelayakan.
Keadilan ini tentunya merujuk kepada kesanggupan perusahaan. Makanya kalau kita mengukur kelayakan, nggak boleh membandingkan perusahaan kecil dengan perusahaan menengah, begitu. Ya harusnya dengan sesama perusahaan kecil yang levelnya sama. Demikian juga perusahaan menengah, ya pembandingnya dengan perusahaan menengah. Perusahaan besar pembandingnya perusahaan besar. Perusahaan global ya pembandingnya perusahaan global. Jadi kriteria kecil, menengah, besar, global itu sebetulnya ukurannya ada di berbagai rujukan ya. Yang mengeluarkan rujukan itu bisa Kementerian KUKM dan Koperasi, ada Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Ada dari rujukan Bank Indonesia dan lain sebagainya. Nah, yang ditanyakan Neng Sabrina barangkali, apakah setiap perusahaan di dalam menentukan kompensasi? Jadi sekali lagi kompensasi itu adalah apa saja yang diterima oleh karyawan dari mulai gaji ya, kemudian berbagai tunjangan, imbalan kesejahteraan, tunjangan-tunjangan yang diberikan perusahaan sebagai refleksi dari apa yang mereka lakukan yang disebut bekerja kepada perusahaan. Nah itu ajasnya harus berlandaskan kepada apa yang diberikan itu harus adil. Adil ini bukan sama rata ya tadi. Jadi adil ini proporsional didasarkan atas yang pertama kesanggupan dari perusahaan itu, yang kedua berat ringan pekerjaan itu harus melandasi dasar pemberian kompensasi yang mengarah pada keadilan. Sementara kelayakan ini standarnya harus dilakukan uji banding. Uji bandingnya tidak boleh pada perusahaan yang levelnya berbeda. Harus kepada level yang sama. Itu Neng Hasna, ini jadi batasi pertanyaannya mau ke arah mana. Apakah setiap perusahaan sudah melakukan kompensasi? Jawabannya iya. Kecuali kerja rodi, ada perusahaan yang mempekerjakan karyawan tapi tidak dibayar, itu namanya kerja paksa. Di zaman Belanda itu ya, Romusa. Misalnya ada yang disuruh bekerja tapi tidak dibayar. Sebetulnya zaman Belanda itu dibayar, kan begitu. Cuman dibayarnya kepada para petinggi. Petinggi misalnya ada lurah ya, ada bupati mungkin. Nah, yang menjadi penjilat-penjilat Belanda yang mengambil keuntungan apa ya disebutnya, keuntungan pribadi, dibayarkannya sedikit begitu, bahkan hanya dikasih makan saja. Dari Belandanya dibayar, tapi tidak dibayarkan semua, bahkan ada yang tidak dibayarkan, hanya dikasih makan saja. Makanya disebutnya itu romusa, kerja paksa. Jadi yang menjadi penjilat, yang menjadi pemeras tenaga bangsa kita itu bukan hanya Belanda, tapi juga ada dari warga negara kita yang memang mereka secara notabene diberikan kedudukan, bahkan diberikan penghargaan gelar Raden gitu ya oleh Belanda, itu dengan tega-teganya untuk memeras keringat dan tidak memiliki belas kasihan terhadap warga negara. Nauzubillah min dzalik, itu hisabnya akan berat itu nanti di yaumil hisab. Dan biasanya yang begitu mah disegerakan ya, di dunia pun akan dipertontonkan. Orang yang menzolimi sesama manusia untuk memperkaya diri pribadi dan kelompoknya, ini nanti di dunia pun akan disiksa ya, baik melalui penyakit maupun akan dikenakan musibah pada keluarganya. Nauzubillah. Makanya kita berusaha aja untuk saling mengingatkan dalam kebaikan supaya tidak ada unsur kezoliman pada diri kita yang memungkinkan hukuman Allah ini tidak akan bisa ditangkal, tidak akan bisa dibendung sehubungan dengan ulah kita yang melebihi batas kemanusiaan.
Jadi Allah yang akan menghukumnya secara langsung, tidak menunggu akhirat. Dulu di dunia pun banyak orang yang dinistakan dari kelakuan yang sudah melebihi batas. Jadi saya tergerak untuk membicarakan itu supaya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada rekan-rekan mahasiswa ya, untuk mengevaluasi dirinya kalau selama kehidupan kita ini banyak merugikan orang lain. Jangan-jangan apa yang dilakukan oleh kita ini sama Allah sudah dihitung melebihi batas sehingga azabnya tidak bisa kita bendung. Dan buah si malakama, tidak ada ujung pangkal di dalam penyelesaian. Baik, Neng, ada yang mau disampaikan tadi sehubungan dengan penjelasan saya? Fokus pertanyaannya ya. Kalau dalam segi hal dari tunjangan kompensasi itu kan salah satunya tunjangan ya Pak ya. Nah, tunjangan itu udah diterapkan juga di semua perusahaan, maksudnya ke situ. Ya. Apakah di setiap perusahaan ada tunjangan? Kan kalau dalam struk gaji ya, kalau saya menerima nih struk gaji, di atasnya itu ada gaji pokok. Nah, gaji pokok ini kan tergantung dari saya pangkatnya apa. Kalau untuk di level dosen itu kan ada yang pertama pangkat, yang kedua golongan. Taruhlah golongannya golongan 4B misalnya kan begitu. Jabatan fungsional lektor kepala. Kalau jabatan strukturalnya ketua program studi. Nah, itu berarti ada 3 komponen ya. Tunjangan itu beda lagi, misalnya tunjangan istri kan. Saya punya istri ya, ada tunjangan istri. Kemudian tunjangan anak. Kalau anaknya 1 dengan anaknya 2 berbeda tunjangan. Kemudian ada tunjangan-tunjangan lain, misalnya apalagi kalau untuk perusahaan internasional nih. Tunjangan itu banyak sekali kan. Tunjangan untuk menghadapi tingkat kesulitan. Tunjangan-tunjangan kalau dia levelnya ada di atas, dari mulai tunjangan untuk kendaraan, tunjangan untuk dimasukkan ke klub olahraga terbaik. Nah, tergantung dari strata. Dia levelnya di level mana. Kalau manajer itu kan ada top, ada middle, ada lower. Yang tadi dalam pembicaraan terakhir ini menjadi perdebatan yang sangat menarik. Karena tadi kesenjangan antara gaji top manager dengan middle itu relatif besar, apalagi dikaitkan dengan lower. Belum lagi dikaitkan dengan tenaga operasional. Ini kan lebih senjang lagi. Dan di negara-negara maju, kesenjangan itu bisa diminimalkan. Sementara di negara-negara yang relatif tidak maju atau berkembang, ini kesenjangannya justru tinggi. Dan itu terus didiskusikan ya, dalam forum-forum resmi yang memungkinkan tingkat kesenjangan itu tidak terlalu tinggi. Jadi sekali lagi, ada pembedaannya antara gaji pokok, gaji juga kan ada gaji pokok, ada gaji variabel. Gaji pokok itu tetap. Kalau gaji variabel mungkin didasarkan atas kalau di level operasional nih, tingkat pencapaian hasil produksi. Jadi ada yang melebihi standar, ada yang sama dengan standar, ada yang di bawah standar. Ini akan mempengaruhi gaji variabel. Kalau tunjangan relatif sama ya. Kalau misalnya levelnya sama, golongannya sama. Itu untuk tunjangan anak sama, tunjangan kesehatan sama, misalnya. Tunjangan istri dan seterusnya. Jadi nanti ada beberapa komponen ya di dalam penggajian. Bagaimana hanya dengan usaha mikro? Ya nggak ada itu. Usaha mikro kan mungkin saja menggajinya, misalnya pembantu, apakah ada tunjangan-tunjangan? Nggak ada kan ya.
Saya mah bisa ngegajinya 700.000 per bulan, ya udah ada itu buntel kadut cek orang Sunda. Nggak ada itu berapa gaji pokoknya, berapa tunjangan, nggak ada tunjangan-tunjangan. Nah kalau perusahaan menengah, nah sudah mulai itu dikenakan gaji pokok kamu tuh ini tunjangan untuk anak. Kalau kamu misalnya nanti melanjutkan pendidikan, sok adalah tunjangan, tapi nggak ada tunjangan untuk SPP mah, ada juga tunjangan untuk misalnya membuat tugas akhir, itu ada seperti itu, tergantung dari kebijakan perusahaan. Nah, yang kita bicarakan ini perusahaan multinasional ya. Perusahaan multinasional itu betul-betul sudah apa ya, punya rujukan yang terstandar, dan itu rujukan itu pun akan dievaluasi yang arahnya kepada kompetisi di antara perusahaan multinasional lainnya, yang tujuannya untuk memiliki daya tarik ya, agar mampu memikat orang-orang yang punya kemampuan tinggi dan mempertahankan karyawan-karyawan terbaik yang sudah memberikan kontribusi yang dirasakan oleh perusahaan. Itu Neng Sabrina ya. Kayaknya cukup. Kalau ada yang lainnya? Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Hasna mau nanya, Hasna. Lebih ke ini sih Pak, kepo aja, ada nggak sih kendala yang dihadapi di perusahaan internasional sana tentang kompensasi, terutama kompensasi tenaga kerja asing gitu Pak? Ya, pasti banyak sekali masalahnya. Banyak sekali, dan masalah itu tentunya ya harus terus dipecahkan. Karena barang siapa yang tidak peduli terhadap masalah, maka sebetulnya dia tidak mengarah kepada kesinambungan perusahaan. Dalam kehidupan kita juga kan pasti berhadapan dengan masalah. Ya. Masalah itu ujian. Dan pada saat orang tersebut lolos ujian, maka dia akan naik masuk ke level berikutnya, ke level yang lebih tinggi. Saudara dari semester 1 masuk semester 2, semester 3, dan sekarang sudah semester berapa? Semester 4 ya. Itu kan selalu diuji. Ujian itu masalah. Kalau masalah tadi tidak kita hadapi dengan berbagai usaha, ikhtiar, maka level derajat kita ya sudah bisa kita bayangkan. Ya, mungkin saja kalau sekarang yang dijadikan rujukan level derajat kita itu ada di IPK. IPK itu menunjukkan ikhtiar kita. Seserius apa kita di dalam menghadapi berbagai persoalan, di dalam menghadapi ujian. Kalau kita bersungguh-sungguh, bekerja keras, mengoptimalkan ikhtiar, sehingga IPK kita akan terdongkrak, misalnya naik ke level 3,5, bahkan di atas itu, ya derajat kita itu ditentukan dari ikhtiar kita. Ya itulah ujian dalam kehidupan. Sama perusahaan juga. Perusahaan akan dihadapkan terhadap berbagai ujian masalah. Dan kita nggak boleh membenci ujian. Karena ujian itulah yang akan mendewasakan kita. Ujian itulah yang memungkinkan kita menyadari bahwa hidup ini tidak boleh santai. Tidak boleh berongkang-ongkang kaki. Melainkan harus dihadapi dengan berbagai keseriusan, kerja keras, yang memungkinkan ujian ini akan bisa dilalui dengan hasil yang terbaik. Dan derajat kita di situ. Apabila kita menghadapi dengan kesungguhan, keseriusan, kerja keras, ya Allah tidak lengah dari apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya yang sudah berikhtiar, berjuang, dan dia akan diangkat derajatnya pada level sesuai dengan yang dia usahakan.
Itu ya, Neng. Jadi saya menghimbau kepada diri saya sendiri, kepada rekan-rekan. Jadi tidak ada keberhasilan yang didapatkan dari santai ya. Kita harus bekerja keras. Kita harus menyadari bahwa diri kita punya potensi yang unggul. Dan potensi itu kalau kita tidak ikhtiarkan untuk menjadi karya nyata, maka akan menjadi potensi saja, tidak akan menjadi karya nyata. Kayaknya itu jawabannya ya. Kalau tidak ada lagi, saya ucapkan wassalamualaikum. Nanti kita mulai jam 9 nih untuk MJF ya. Jam 9. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Selamat berakhir. Terima kasih, Pak.